Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau bertanya, mengapa ada orang yang berzikir setiap hari, tapi hatinya tetap gelisah? Mengapa ada bibir yang tak henti menyebut nama Allah, tapi jiwanya terasa jauh? Mungkin karena kita belum benar-benar memahami rahasia di balik zikir itu sendiri. Ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar lafaz. Ada getaran yang tersembunyi di balik setiap sebutan, sebuah pintu rahasia yang hanya terbuka bagi hati yang benar-benar ikhlas. Malam ini, mari kita menyelam jauh ke dalam kesunyian, mencari rahasia al-ikhlas dalam zikir. Sebab, siapa yang menemukannya, tidak hanya berzikir dengan lidah, tapi hidupnya sendiri akan menjadi zikir yang abadi. Bab 1. Pintu rahasia keikhlasan. Dalam setiap zikir yang terucap, sesungguhnya ada rahasia yang tidak selalu dapat disentuh oleh pikiran manusia. Banyak lidah yang fasih menyebut nama Allah, namun tak semua hati benar-benar hadir dalam penyebutan itu. Di balik setiap lafaz subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, ada satu gerak halus yang menentukan segalanya, yaitu niat. Niat yang murni, bening seperti cahaya yang baru lahir dari kegelapan. Inilah awal dari keikhlasan, keadaan batin yang begitu lembut, hingga tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan oleh mereka yang rela melepas segala topeng dalam dirinya. Karena sesungguhnya, ikhlas bukan tentang bagaimana kita berbuat tanpa pamrih, melainkan bagaimana kita mampu hilang di hadapan kehendaknya, menyerahkan seluruh rasa, seluruh diri, hingga tak tersisa lagi selain dia. Keikhlasan tidak bisa diajarkan melalui kata-kata, sebagaimana keharuman bunga tak bisa dijelaskan kepada orang yang tak pernah mencium. Ia tumbuh dari pengalaman batin yang mendalam, dari luka, kejatuhan, penyesalan, dan air mata yang perlahan mengikis ego. Dalam setiap getar zikir, Allah sebenarnya sedang menyingkap lapisan hati kita satu persatu, menghapus yang palsu, mengundang yang sejati. Maka jangan heran bila dalam perjalanan zikir, kita justru diuji dengan hal-hal yang menyakitkan. Karena Allah tidak ingin sekadar didengar, Dia ingin dihuni. Dan untuk dihuni olehnya, hati harus dikosongkan terlebih dahulu dari keinginan untuk diakui, dipuji, atau dibalas. Orang yang benar-benar ikhlas tidak lagi berkata, "Aku berzikir agar dekat dengan Allah," sebab ia tahu bahwa bahkan keinginan untuk dekat pun bisa menjadi hijab jika masih menyisakan aku. Maka dalam setiap sebutan nama Allah, biarkan dirimu larut. Jangan sibuk mengukur apakah engkau sudah khusyuk, apakah engkau sudah mencapai makam tertentu. Cukup diam dan sebut namanya dengan cinta. Biarkan getaran itu menembus kesadaranmu. Biarkan setiap hembusan nafas menjadi persembahan sunyi yang tak terlihat. Dalam diam itulah engkau akan merasakan sesuatu yang lembut, rasa hadir, rasa diterima, rasa pulang. Keikhlasan dalam zikir tidak selalu hadir dalam tenang. Kadang ia justru tumbuh dalam gelisah. Ketika engkau merasa jauh dari Allah, ketika zikirmu terasa hambar, jangan berhenti. Karena bisa jadi, di saat itu, Allah sedang mendidik hatimu agar berhenti mencari rasa dan hanya mencari Dia. Zikir bukanlah mantra untuk memanggil ketenangan, melainkan jembatan untuk melepaskan diri. Dan siapa yang ikhlas dalam berzikir, ia akan mulai merasakan bahwa bukan dirinya yang menyebut nama Allah, melainkan Allah lah yang sedang menyebut dirinya melalui lisannya. Itulah puncak dari keikhlasan, ketika zikir tidak lagi berasal dari kehendak manusia, tapi menjadi gema dari kehendak ilahi. Dan akhirnya, ketika semua ambisi sirna, ketika yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa aku ini tak memiliki daya apapun, di sanalah rahasia pintu pertama terbuka. Tidak ada lagi aku yang berzikir, yang ada hanya zat yang menggerakkan zikir itu sendiri. Engkau menjadi seperti tetesan air yang jatuh ke laut, tidak lenyap, tapi bersatu dalam keabadiannya. Itulah makna terdalam dari al-ikhlas dalam zikir. Bukan sekadar niat yang bersih, melainkan kesadaran bahwa segala yang menyebut, yang disebut, dan yang mendengar, semuanya hanyalah Dia. Bab 2. Cahaya yang tak dikenal. Keikhlasan adalah cahaya yang tidak dikenal oleh mata dunia. Ia tidak menyilaukan, tidak pula bersinar untuk dipamerkan. Ia hadir seperti embun yang turun tanpa suara di tengah malam,
menyentuh hati tanpa meninggalkan jejak, namun mengubah segalanya. Dalam zikir, cahaya ini bukan datang karena kuatnya suara atau panjangnya bacaan, melainkan karena lembutnya penyerahan. Ia datang kepada hati yang telah menyerah, hati yang berhenti menuntut balasan dan berhenti menakar kedekatan. Di saat manusia mencari bukti cinta Allah dalam bentuk rezeki, kedudukan, atau ketenangan, cahaya keikhlasan justru datang pada mereka yang rela mencintai tanpa sebab, mencintai tanpa ingin dilihat. Cahaya ini tak bisa dimiliki, karena ia bukan milik makhluk. Ia adalah kunjungan dari langit, hadiah dari Sang Rahman kepada mereka yang diam di dalam sujud panjangnya. Dalam perjalanan zikir, kadang cahaya itu datang pelan-pelan. Tidak ada tanda, tidak ada suara, hanya rasa lembut yang menelusup dari dalam dada. Seperti bisikan rahasia yang menenangkan seluruh pori-pori jiwa. Engkau tak tahu kapan ia datang dan tak bisa memintanya untuk tinggal. Ia datang bukan karena engkau banyak berzikir, tapi karena Allah ridha untuk menyingkap tabir antara dia dan engkau. Dan ketika cahaya itu mulai bekerja, ia akan menembus lapisan ego yang paling dalam, membakar semua keinginan untuk terlihat suci, untuk disebut ahli ibadah, untuk dikenang sebagai orang saleh. Sebab cahaya itu tidak mengenal kesombongan. Ia hanya bisa bersemayam dalam hati yang sudah hancur, dalam jiwa yang telah mengakui bahwa semua amal hanyalah miliknya. Namun, jangan tertipu oleh rasa nyaman yang kadang menyertai zikir. Rasa damai bisa menjadi jebakan, sebab tidak semua ketenangan berasal dari cahaya keikhlasan. Kadang ia datang dari nafsu yang halus, dari rasa bangga bahwa engkau telah sampai pada kedamaian. Maka ketika engkau berzikir dan hatimu menjadi gelisah, jangan berburuk sangka. Mungkin di saat itulah Allah sedang mengajarkan sesuatu yang lebih tinggi daripada ketenangan, yaitu penghapusan rasa memiliki, penghilangan aku yang ingin merasakan. Cahaya keikhlasan tidak selalu membawa ketenangan, tapi selalu membawa pembersihan. Dan pembersihan itu kadang terasa perih, sebab ia sedang mengikis bagian dari dirimu yang tidak layak bersanding dengan namanya. Semakin dalam engkau menyebutnya, semakin engkau sadar bahwa semua ini bukan tentang kata, bukan tentang jumlah, melainkan tentang kehadiran. Zikir yang sejati bukanlah yang terdengar oleh telinga, melainkan yang menggema di dalam kesadaranmu, mengisi ruang sunyi antara detak jantung dan nafas. Di sana, dalam ruang yang tak bernama itu, cahaya mulai berbicara. Ia tidak berkata dengan bahasa manusia, tapi dengan bahasa diam. Ia tidak menyampaikan pesan, tapi menghadirkan rasa bahwa engkau tidak sendiri, bahwa setiap hembusan nafas adalah tanda cintanya yang masih berlaku. Dan saat engkau mulai memahami bahwa bahkan kemampuanmu untuk mengingat adalah rahmat, bukan hasil upayamu, maka cahaya itu pun bertambah terang, bukan di mata, tapi di dalam jiwa. Dan ketika cahaya itu menyelimuti seluruh dirimu, engkau akan menyadari sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Bahwa selama ini bukan engkau yang berjalan mencari Allah, tapi Allah lah yang selalu datang mendekat. Engkau hanyalah langkah yang dituntun, suara yang dihidupkan, hati yang disentuh untuk kembali. Itulah rahasia cahaya yang tak dikenal. Ia datang tidak untuk menambah pengetahuan, tapi untuk meniadakan keakuan. Ia tidak memberi rasa baru, tapi menghapus semua rasa yang bukan miliknya. Dan pada akhirnya, dalam keheningan itu, engkau pun hanya bisa berbisik, "Ya Allah, kini aku tahu, Engkaulah yang selalu mengingatku sebelum aku sempat menyebut namamu." Bab 3, nafas yang menyebut namanya. Setiap tarikan nafas yang keluar dari dada manusia adalah rahasia yang halus, begitu halus hingga banyak yang tak menyadarinya. Ia datang tanpa diminta, pergi tanpa diperintah, namun di dalamnya selalu ada nama yang paling suci. Nafas adalah zikir yang paling murni, karena ia tidak bisa dimanipulasi oleh kesadaran, tidak bisa dihiasi oleh kepura-puraan. Ia adalah anugerah yang berulang, panggilan lembut dari Tuhan kepada hambanya. Setiap kali engkau menarik nafas, engkau sedang menerima kasih-Nya. Setiap kali engkau menghembuskannya, engkau sedang menyerahkan diri kembali kepadanya. Maka sesungguhnya orang yang ikhlas dalam zikir bukan hanya mereka yang melafazkan la ilaha illallah dengan lidah, tapi juga mereka yang menyadari bahwa hidupnya sendiri sedang berzikir tanpa henti. Cobalah sesekali diam,
hentikan semua kata, dan dengarkan nafasmu sendiri. Di sana, dalam kesunyian yang paling dalam, ada ritme yang tak pernah berhenti menyebut namanya. Hu, hu, hu. Begitulah setiap tarikan dan hembusanmu bergema, bahkan tanpa engkau sadari. Inilah zikir yang tidak butuh suara, tidak butuh alat, tidak butuh hitungan. Karena seluruh tubuhmu telah menjadi tasbih yang bergerak, seluruh jiwamu telah menjadi ruang bagi penyebutan suci itu. Maka jangan batasi zikir pada waktu atau tempat. Karena selama engkau masih bernafas, engkau sedang mengingat Allah, baik dalam sadar maupun dalam lupa. Nafasmu sendiri adalah saksi bahwa engkau tidak pernah benar-benar terputus darinya. Namun manusia seringkali sibuk dengan urusan dunia, hingga ia lupa bahwa di dalam dirinya ada kehidupan yang berzikir untuknya. Ia berlari mencari kedamaian di luar, padahal setiap tarikan nafas adalah panggilan lembut agar ia kembali. Maka siapa yang menyadari zikir ini, ia tidak lagi mengeluh tentang kesempitan hidup, karena setiap hembusan nafas menjadi pengingat bahwa Allah masih memberinya kesempatan untuk mengingat. Ia tidak lagi sombong dengan ibadahnya, sebab ia tahu bahkan kemampuan untuk bernafas adalah ibadah yang Allah ciptakan untuk dirinya. Itulah rahasia besar. Allah tidak hanya diperkenalkan melalui ayat-ayat, tapi juga melalui setiap denyut kehidupan yang kita rasakan. Dan ketika zikir ini mulai terasa bukan hanya di dada, tapi di seluruh kesadaran, maka engkau akan memahami bahwa engkau bukan lagi yang menyebut, tapi yang disebut. Nafas yang engkau rasakan bukanlah milikmu, melainkan miliknya yang sedang berhembus melalui dirimu. Engkau hanyalah wahdah, dan zikir itu adalah arus dari samudra keabadian. Saat itu engkau akan tahu makna sejati dari pasrah, bukan menyerah karena lemah, tapi tenggelam dalam cinta yang tak bertepi. Engkau tidak lagi memaksa untuk merasa khusyuk, sebab khusyuk sudah menjadi keadaan alami dari setiap denyut kehidupanmu. Nafasmu menjadi saksi, tubuhmu menjadi mihrab, dan hidupmu menjadi sujud yang tiada henti. Dan ketika kesadaran ini menyelimuti seluruh dirimu, engkau akan berhenti mencari tanda-tanda, karena engkau telah melihatnya di setiap tarikan dan hembusan nafas. Tidak ada lagi pemisah antara zikir dan kehidupan, antara dunia dan keabadian. Segalanya menyatu dalam satu irama yang sama, irama yang telah ada sejak sebelum engkau dilahirkan dan akan terus berzikir bahkan setelah engkau tiada. Dan di titik itu, engkau akan memahami rahasia paling halus dari keikhlasan dalam zikir, bahwa tidak ada satupun dari kita yang benar-benar mengingat Allah, karena sesungguhnya Allah lah yang senantiasa mengingat kita melalui setiap nafas yang kita hirup. Bab 4. Suara yang tidak bersuara. Dalam perjalanan zikir yang semakin dalam, ada satu titik di mana semua suara berhenti. Lidah tak lagi mampu mengucap, pikiran tak lagi bisa menafsir, bahkan hati pun diam dalam ketakjuban yang tak terucap. Di titik itu, zikir tak lagi berbentuk kata, melainkan menjadi keadaan. Inilah saat di mana manusia masuk ke dalam ruang sunyi yang paling rahasia, ruang di mana yang menyebut dan yang disebut tidak lagi terpisah. Tidak ada lagi ucapan Allah. Allah yang terdengar, tapi seluruh wujud menjadi gema dari nama itu sendiri. Inilah yang disebut oleh para arif sebagai zikir tanpa suara, yaitu zikir yang hidup bukan di mulut, tapi di dalam ruh, yang bergetar halus seperti cahaya yang bergerak tanpa arah. Orang-orang yang sampai pada zikir ini sering terlihat diam, seolah tidak sedang beribadah. Tapi di dalam diamnya, seluruh alam sedang ikut berzikir bersamanya. Getaran suci itu memancar dari dadanya, menggetarkan udara di sekitarnya, menenangkan hati siapapun yang mendekat. Karena zikir tanpa suara bukan lagi ibadah pribadi, tapi pancaran dari hadirat ilahi yang telah menetap di dalamnya. Ia tidak lagi mengingat Allah seperti seseorang yang menyebut nama temannya, melainkan telah menjadi ruang tempat nama itu tinggal. Maka setiap geraknya, setiap tatapannya, setiap senyumnya adalah zikir yang hidup. Tidak ada kata, tapi ada kehadiran. Tidak ada suara, tapi ada getaran yang membuat orang lain menangis tanpa tahu sebabnya. Namun untuk sampai pada suara yang tidak bersuara ini, seseorang harus rela kehilangan seluruh kebisingan dalam dirinya. Ia harus meninggalkan keinginan untuk didengar, untuk terlihat suci, untuk dikenal sebagai ahli ibadah. Ia bahkan harus kehilangan kesadarannya
bahwa ia sedang berzikir. Karena selama masih ada kesadaran, aku sedang menyebut nama Allah, disitulah masih ada pemisahan. Keikhlasan sejati adalah ketika engkau menyebut namanya tanpa merasa bahwa engkau yang menyebut. Dan ketika kesadaran itu sirna, maka zikir pun menjadi murni. Bukan lagi milik hamba, tapi milik Tuhan yang mengalir melalui hambanya. Suara yang tidak bersuara ini adalah tanda bahwa zikir telah melampaui bentuknya. Ia tidak lagi bergantung pada lafaz, karena lafaz hanya pintu, bukan tujuan. Ia tidak lagi membutuhkan ritme, karena ritme hanyalah kendaraan, bukan tempat berlabuh. Dalam zikir yang sunyi ini, yang terdengar hanyalah kehadiran. Engkau tidak lagi mendengar nama Allah dengan telinga, tapi merasakannya di dalam kesadaranmu yang paling dalam. Seolah seluruh semesta ikut bernafas bersama namamu, dan engkau ikut bernafas bersama namanya. Tidak ada jarak, tidak ada dua, hanya ada satu keheningan yang penuh dengan kehidupan. Dan ketika engkau telah berada di dalam keheningan itu, engkau akan tahu bahwa sebenarnya Allah tidak pernah jauh. Dialah yang selama ini berbicara di balik semua suara. Dialah yang berzikir melalui lisannya makhluk. Dialah yang memanggil melalui hatimu sendiri. Zikir tanpa suara bukan berarti diam tanpa makna, tapi diam yang penuh dengan kehadiran. Diam di mana setiap detak menjadi penyebutan, setiap getar menjadi panggilan. Dan di dalam diam itu, engkau akhirnya mengerti bahwa seluruh hidupmu adalah kalimat yang sedang Allah ucapkan. Dan engkau hanyalah huruf kecil di dalam firman cintanya yang tak bertepi. Bab 5. Bayangan yang hilang. Keikhlasan adalah keadaan ketika bayanganmu hilang di hadapan cahaya Tuhan. Selama masih ada aku yang berdiri di antara engkau dan Allah, selama itu pula cahaya takkan bisa menembus sepenuhnya. Seperti matahari yang tak dapat memantulkan dirinya di air yang keruh, demikian pula kehadiran ilahi takkan terlihat di hati yang masih memantulkan diri. Maka, untuk mengenal makna sejati dari zikir, seseorang harus berani melepaskan keinginannya untuk menjadi siapapun, bahkan untuk menjadi hamba yang dianggap dekat dengan Allah. Sebab selama engkau ingin dikenal sebagai orang yang ikhlas, engkau belum ikhlas. Selama engkau ingin terlihat berserah, engkau belum benar-benar berserah. Bayangan itu masih ada, halus, nyaris tak terlihat, tapi tetap memisahkan. Orang yang ikhlas dalam zikir tidak lagi menaruh perhatian pada dirinya. Ia tidak sibuk menilai apakah zikirnya sudah benar, apakah hatinya sudah tenang, atau apakah ia sudah mencapai makam tertentu. Ia hanya menyebut nama Allah sebagaimana daun bergoyang karena angin, tanpa niat, tanpa rencana, tanpa rasa memiliki. Karena sesungguhnya tidak ada satupun gerak dalam semesta ini kecuali karena izinnya. Maka ketika engkau berzikir, jangan katakan, akulah yang menyebut nama Allah. Katakan, inilah Allah yang menggerakkan lisanku agar aku menyebutnya. Dengan kesadaran itu, engkau akan mulai lenyap sedikit demi sedikit, seperti bayangan yang memudar di bawah cahaya mentari. Hilangnya bayangan bukan berarti lenyapnya keberadaanmu, melainkan sirnanya klaim akan keberadaan itu. Engkau tetap hidup, tetap bekerja, tetap berbicara, tapi semuanya berjalan dalam aliran yang lebih lembut. Tidak ada lagi pemisahan antara ibadah dan kehidupan, antara zikir dan pekerjaan, antara dunia dan akhirat. Semuanya menjadi satu aliran suci di mana engkau hanya menjadi saksi, bukan pelaku. Engkau bergerak, tapi tahu bahwa yang menggerakkan bukan dirimu. Engkau berdoa, tapi tahu bahwa doa itu pun datang dari Dia. Di saat itulah, setiap langkah menjadi zikir, setiap pandangan menjadi tafakur, setiap diam menjadi tasbih yang tidak terucap. Namun jalan menuju lenyapnya, bayangan tidak mudah. Ia adalah jalan panjang yang penuh penghapusan. Allah akan menyingkap satu persatu hal yang engkau banggakan, sampai engkau tak punya lagi tempat untuk berpijak kecuali Dia. Kadang engkau akan kehilangan sesuatu yang kau cintai, kadang engkau akan dipisahkan dari hal-hal yang selama ini kau jadikan sandaran. Tapi jangan takut, setiap kehilangan adalah pengunduran ego, dan setiap kesepian adalah ruang baru bagi cahaya kehadirannya. Semakin sedikit dirimu yang tersisa, semakin luas tempat bagi Allah untuk menampakkan dirinya dalam hidupmu.
Dan ketika akhirnya bayanganmu benar-benar hilang, engkau tidak akan merasa kosong, justru akan merasa penuh. Karena saat itulah engkau sadar bahwa yang hilang bukanlah dirimu, tapi dinding yang selama ini menghalangi cahaya. Engkau bukan lagi orang yang berzikir, engkau telah menjadi zikir itu sendiri. Tidak ada lagi perbedaan antara yang menyebut dan yang disebut, karena keduanya telah menyatu dalam satu kenyataan, Allah. Maka jangan takut untuk hilang, karena dalam kehilangan itu engkau akan ditemukan olehnya. Dan siapa yang rela hilang dari dirinya, ia akan melihat wajahnya di setiap arah, bahkan dalam diamnya, bahkan dalam nafas yang paling sunyi. Bab 6. Keheningan yang hidup. Ada satu saat dalam perjalanan ruhani ketika zikir tidak lagi diucapkan, tidak pula dipikirkan, tetapi hidup. Ia tidak datang dari mulut, tidak pula dari hafalan, melainkan dari keheningan yang berdenyut di dalam dada. Di sanalah, dalam kesunyian yang begitu lembut, seseorang mulai mengenal makna hakiki dari kehadiran Allah. Ia tidak lagi mencari tanda-tanda, tidak lagi menunggu getaran tertentu di hati, karena ia telah mengerti bahwa yang dicari bukan sesuatu yang datang, melainkan sesuatu yang selalu ada. Keheningan yang hidup bukan diam yang kosong, tapi diam yang penuh dengan kesadaran bahwa seluruh alam semesta sedang bernapas dalam namanya. Dan ketika engkau mampu mendengarkan keheningan itu, engkau akan tahu bahwa zikir sejati tidak pernah berhenti, bahkan saat bibirmu tidak bergerak sekalipun. Di dalam keheningan ini, hati menjadi seperti cermin. Ia tidak lagi berbicara, hanya memantulkan apa yang datang dari cahayanya. Tidak ada penilaian, tidak ada keinginan, tidak ada pertentangan. Yang ada hanyalah penerimaan total terhadap apapun yang Allah tampakkan. Jika engkau diberi ketenangan, engkau bersyukur. Jika engkau diberi kegelisahan, engkau pun bersyukur. Karena engkau tahu, keduanya hanyalah cara Allah berbicara denganmu. Dalam keheningan yang hidup, zikir tidak selalu berbentuk pujian. Kadang ia berupa kesabaran, kadang berupa air mata, kadang berupa ketenangan yang dalam, dan kadang berupa kehampaan yang menundukkan hati. Semuanya adalah bentuk penyebutan yang berbeda dari satu nama yang sama, Allah. Orang yang hidup dalam keheningan tidak berarti menjauh dari dunia. Ia tetap berjalan, tetap berbicara, tetap bekerja, tapi di dalam dirinya ada samudra yang tenang. Dunia boleh berisik, tapi jiwanya tetap hening. Ia bisa tersenyum di tengah keramaian, karena hatinya sedang bersujud dalam diam. Ia bisa mendengar hiruk-pikuk manusia, tapi yang terdengar olehnya hanyalah satu suara yang sama. Aku bersamamu. Inilah tanda bahwa keheningan itu hidup. Bukan melarikan diri dari dunia, melainkan membawa kehadiran Allah ke dalam setiap detik kehidupan. Ia menjadi saksi, bukan lagi pengikut arus. Ia tidak bereaksi tapi meresap. Ia tidak memaksa tapi mengalir. Ia tahu, setiap peristiwa hanyalah gema dari satu kehendak yang tunggal. Keheningan ini adalah rahmat yang halus. Ia tidak bisa dicapai dengan latihan keras atau dengan menekan diri, melainkan dengan membiarkan. Semakin engkau berusaha untuk diam, semakin pikiranmu berisik. Tapi ketika engkau menyerah, membiarkan segalanya menjadi apa adanya, tiba-tiba kesunyian itu datang dengan sendirinya. Seperti embun yang muncul di pagi hari tanpa disuruh, ia turun di hati yang lembut, hati yang tidak lagi menuntut. Dan saat itu, engkau akan merasakan kedamaian yang bukan dari dunia. Damai yang tidak tergantung pada keadaan, tapi bersumber dari dalam, dari cahaya yang menyala di balik dada. Itulah keheningan yang hidup, sunyi tapi berbicara dengan bahasa cinta. Dan pada akhirnya, ketika engkau tinggal dalam keheningan ini, engkau akan menyadari bahwa yang diam bukan engkau, tapi Allah lah yang sedang berbicara melalui diam itu. Ia berbicara tanpa kata, ia hadir tanpa bentuk, ia menyentuh tanpa jarak. Engkau akan melihatnya di setiap gerak yang lembut, di setiap hembusan angin, di setiap mata yang menatapmu dengan kasih. Semuanya adalah cermin dari satu kehadiran yang sama. Maka jangan takut pada keheningan, di sanalah Allah paling dekat, dan barang siapa yang berani diam bersamanya, ia akan mendengar suara yang paling suci, suara yang tidak bersuara, tapi membuat seluruh jiwanya berkata, Hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku.
Bab 7, saat segalanya menjadi doa. Ada satu tahap dalam perjalanan zikir ketika engkau tak lagi memisahkan antara berdoa dan bernapas, antara berzikir dan hidup. Saat itulah setiap gerak menjadi doa, setiap diam menjadi sujud, setiap pandangan menjadi tasbih yang tersembunyi. Engkau berjalan dan langkahmu menyebut namanya. Engkau makan dan tanganmu berterima kasih kepada yang memberi. Engkau berbicara dan suaramu menjadi cerminan kelembutannya. Tidak ada satupun yang keluar dari dirimu, kecuali ada getar rahasia yang berkata, "Ya Allah, Engkaulah segalanya." Inilah keadaan di mana manusia mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tempat beribadah. Hidup itu sendiri adalah ibadah, bila hati telah mengenal maknanya. Ketika segalanya menjadi doa, engkau tidak lagi menunggu waktu tertentu untuk berzikir, sebab seluruh waktu telah menjadi ruang suci. Suara burung yang berkicau adalah zikirnya, hembusan angin adalah tasbihnya, dan setiap denyut nadi di tubuhmu pun ikut memuji Tuhannya tanpa suara. Engkau mulai merasakan bahwa alam semesta ini tidak diam, semuanya bertasbih, semuanya tunduk. Lalu engkau pun ikut tunduk bersama mereka, bukan karena diperintah, tapi karena cinta. Engkau tidak lagi berzikir agar didengar Allah, melainkan karena engkau sudah mendengar Allah di dalam zikir itu. Ia tidak jauh, tidak tinggi, tidak asing. Ia dekat, ia melekat, ia menyertai setiap tarikan napasmu dengan kasih yang tak terkatakan. Pada saat itu, doa bukan lagi permintaan, melainkan kesadaran. Engkau tidak berdoa agar sesuatu terjadi, tapi agar engkau tetap sadar bahwa semua yang terjadi berasal darinya. Engkau tidak lagi memohon dunia, sebab engkau telah melihat bahwa dunia hanyalah bayangan kasih-Nya. Maka engkau menjadi ringan, tidak terbebani oleh keinginan, tidak tertarik oleh pujian, tidak takut oleh kehilangan. Setiap kejadian, baik atau buruk, adalah doa yang sedang dibacakan oleh kehidupan kepadamu. Engkau tidak melawan, engkau mendengarkan. Dan disitulah keajaiban itu muncul. Semakin engkau menerima, semakin luas hatimu. Semakin engkau ikhlas, semakin kuat cahayamu. Lalu tibalah saat di mana engkau mulai melihat bahwa doa bukan lagi kata-kata yang terucap, tapi getaran yang hidup di dalam batin. Kadang doa itu berupa senyum kepada sesama, kadang berupa kesabaran menahan marah, kadang berupa diam yang tidak membalas keburukan dengan keburukan. Semua itu adalah bentuk doa yang paling dalam, karena ia tidak butuh saksi selain Allah. Ketika engkau menolong orang lain tanpa mengharap balasan, engkau sedang berdoa dalam diam. Ketika engkau menahan lidahmu dari menyakiti, engkau sedang berzikir tanpa suara. Ketika engkau memaafkan, engkau sedang bersujud tanpa lantai. Maka seluruh hidupmu pun perlahan berubah menjadi mihrab, tempat ibadah yang tidak pernah tutup. Dan di puncak kesadaran itu, engkau akhirnya memahami, doa bukan sesuatu yang engkau lakukan, tetapi sesuatu yang engkau jadi. Engkau menjadi doa itu sendiri. Makhluk yang seluruh wujudnya adalah permohonan cinta kepada Tuhannya. Engkau tidak lagi mencari jawaban, karena engkau telah menjadi jawaban dari doa yang pernah engkau panjatkan. Disitulah ketenangan sejati berdiam, ketika seluruh hidupmu adalah satu kalimat panjang yang terus bergema di seluruh semesta. La ilaha illallah. Segalanya fana kecuali Dia. Dan engkau pun bernafas di dalam namanya, hidup di bawah rahmatnya, tenggelam dalam zikir yang tidak pernah berhenti, zikir yang menjelma menjadi kehidupan itu sendiri. Bab 8, cahaya yang menyala dari dalam. Ada saat ketika engkau berhenti mencari cahaya di luar dirimu. Engkau telah berkeliling, mengunjungi tempat-tempat suci, mendengarkan nasihat para guru, membaca kitab dan doa, tapi pada akhirnya engkau tersadar, semua cahaya yang engkau cari ternyata sedang menunggu di dalam dirimu sendiri. Ia tidak pernah padam, hanya tertutup oleh kabut pikiran, oleh keinginan, oleh luka yang belum engkau maafkan. Saat engkau mulai membersihkan hati dari beban itu, setitik cahaya muncul. Ia kecil, lembut, tapi nyata. Ia tidak menyilaukan, justru menenangkan. Ia bukan cahaya yang membuatmu melihat dunia lebih terang, melainkan membuatmu melihat dirimu lebih jujur. Dan dari situlah perjalanan baru dimulai. Perjalanan kembali ke dalam, menuju sumber cahaya itu sendiri.
Cahaya ini bukan milikmu, tapi titipan. Ia berasal dari tempat yang tidak bisa dijangkau oleh waktu dan ruang. Allah meniupkannya ketika engkau belum menjadi apapun, dan ia tetap tinggal meski engkau telah melupakannya. Setiap kali engkau berzikir, cahaya itu bergetar. Setiap kali engkau berbuat baik, ia membesar. Dan setiap kali engkau ikhlas, ia bersinar makin kuat. Cahaya ini adalah rahasia kehidupan. Tanpa dia, engkau hidup tapi mati. Dengan dia, engkau diam tapi tetap hidup. Ia tidak perlu diumumkan, tidak perlu dibanggakan, karena cahaya sejati tidak butuh mata untuk melihat. Ia butuh hati untuk mengenali. Maka, siapapun yang hatinya bersih akan tahu bahwa yang bersinar bukan dirinya, melainkan Allah yang memancar melalui dirinya. Ketika cahaya itu menyala, engkau akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata. Dunia tidak lagi tampak seperti sebelumnya. Segala sesuatu menjadi lebih lembut, lebih dalam, lebih bermakna. Bahkan penderitaan pun berubah menjadi pintu untuk menemukan rahmat-Nya. Engkau melihat bahwa setiap peristiwa, sekecil apapun, adalah sinar yang memantul dari kehendak-Nya. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Setiap air mata yang jatuh adalah refleksi dari cintanya yang sedang membentukmu. Dan setiap senyum yang tulus adalah sinar kecil dari surga yang ditanamkan di dunia. Engkau mulai menyadari bahwa tidak ada tempat yang gelap bagi orang yang membawa cahaya di dalam hatinya. Namun cahaya ini tidak bisa dipelihara dengan ego. Ia padam setiap kali engkau merasa, aku yang bercahaya. Sebab begitu engkau menganggap diri sebagai sumbernya, cahaya itu perlahan redup. Ia hanya bersinar ketika engkau meniadakan diri. Ketika engkau tidak lagi berkata aku, melainkan hanya dia. Maka orang-orang yang benar-benar bercahaya tidak pernah mengaku bercahaya. Mereka tampak biasa di mata dunia, tapi di hadapan Allah, wajah mereka bersinar meski tanpa lampu. Mereka tidak sibuk menampilkan kesucian, tapi diam-diam memantulkan kasih-Nya. Cahaya mereka tidak menyilaukan, tapi menuntun. Tidak membakar, tapi menghangatkan. Itulah cahaya yang hidup di dada para arif, cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh gelapnya dunia. Dan pada akhirnya, engkau akan tahu bahwa tugasmu bukan mencari cahaya, tetapi menjadi tempat yang layak bagi cahaya itu bersemayam. Engkau menjaga hatimu agar tetap lembut, engkau bersihkan niatmu agar tetap jernih, dan engkau pasrahkan seluruh hidupmu pada Sang Pemberi Cahaya. Saat itu terjadi, engkau tidak perlu berkata apa-apa, karena kehidupanmu sendiri telah menjadi dakwah yang paling indah. Orang-orang akan merasakan ketenangan hanya dengan kehadiranmu, bukan karena engkau berbicara tentang Allah, tapi karena mereka melihat Allah melalui caramu diam. Inilah rahasia zikir yang hidup. Bukan sekadar menyebut namanya, tapi menjadi cermin yang memantulkan cahayanya. Dan ketika cahaya itu menyala dari dalam, dunia luar tak lagi mampu memadamkannya. Sebab cahaya itu bukan darimu, ia adalah Dia yang hidup di dalam dirimu. Bab 9, Rahasia Ketundukan Sejati. Ada satu rahasia besar dalam perjalanan zikir yang tidak semua mata mampu memandangnya. Rahasia ketundukan sejati. Ia bukan tunduk karena takut, bukan pula karena berharap balasan, tapi karena telah mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Ketika seseorang sungguh mengenal Allah, ia tidak bisa tidak tunduk, seperti ombak yang tunduk pada laut, seperti bayangan yang tunduk pada cahaya. Tunduknya bukan karena perintah, melainkan karena kesadaran. Ia telah melihat bahwa tidak ada satupun yang bergerak tanpa izinnya, tidak ada yang hidup tanpa napas yang dipinjamkannya. Maka, bagaimana mungkin ia menentang? Ketundukan sejati bukan paksaan, tapi kebahagiaan. Kebahagiaan seorang hamba yang akhirnya menemukan tempat untuk bersandar dan berkata dalam diam, "Aku milik-Mu, ya Allah." Ketika ketundukan itu lahir, engkau akan merasakan sesuatu yang aneh tapi indah. Semua beban yang dulu kau bawa perlahan lenyap. Tidak ada lagi kebutuhan untuk membuktikan diri, tidak ada lagi kegelisahan untuk mengendalikan segalanya. Engkau berjalan dengan tenang karena engkau tahu bahwa setiap langkahmu sudah ditentukan oleh cintanya. Engkau tidak lagi takut kehilangan sebab engkau telah menyerahkan segalanya kepada pemilik segala sesuatu.
Ketundukan ini tidak membuatmu lemah, justru dari sinilah kekuatan sejati lahir. Sebab orang yang benar-benar tunduk kepada Allah tidak lagi tunduk kepada dunia. Ia bebas tapi bukan karena menolak aturan, melainkan karena seluruh hidupnya kini berputar di dalam kehendak yang lebih besar dari dirinya. Dalam ketundukan sejati tidak ada lagi aku yang beribadah atau aku yang beramal. Yang ada hanyalah Allah yang menggerakkan dan engkau hanyalah alat yang dipakainya untuk memantulkan kasih. Engkau tidak sombong atas kebaikan karena engkau tahu tanganmu hanya alat dari tangannya. Engkau tidak kecewa atas kegagalan karena engkau tahu setiap jatuh adalah caranya mengajarkan kelembutan. Engkau tidak mengeluh sebab engkau tahu dalam setiap takdir yang tampak berat ada kasih yang disembunyikan. Inilah ketundukan yang membuat hati menjadi damai. Sebab tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan selain menjaga cintanya di dalam dada. Ketundukan sejati bukan berarti berhenti berusaha, tapi berusaha tanpa rasa memiliki. Engkau tetap menanam, tapi hasilnya engkau serahkan. Engkau tetap bergerak, tapi hatimu diam. Engkau tetap berdoa, tapi bukan untuk memaksa, melainkan untuk mendekat. Dalam keadaan itu, zikir menjadi napas hidupmu. Setiap Allahu yang keluar dari bibir terasa seperti langkah pulang menuju rumah yang telah lama engkau rindukan. Engkau tidak lagi memohon banyak hal, cukup satu hal, agar engkau tidak pernah lepas dari kesadaran akannya. Sebab yang paling berbahaya bukan kehilangan dunia, tapi kehilangan ingatan kepada Tuhan. Dan pada puncaknya, ketika ketundukan telah menyatu dengan jiwamu, engkau akan menyadari bahwa tidak ada lagi engkau di hadapannya. Yang tersisa hanyalah kehadiran Allah yang menyelimuti seluruh keberadaanmu. Engkau sujud bukan karena diperintah, tapi karena tak mampu berdiri di hadapan kebesarannya. Engkau menangis bukan karena lemah, tapi karena tersentuh oleh kasih yang begitu luas. Ketundukan sejati bukanlah sikap tubuh, melainkan keadaan jiwa. Ketika engkau benar-benar berhenti melawan aliran takdir dan membiarkan dirimu mengalir bersama kehendaknya. Disitulah engkau merasakan nikmat paling dalam. Nikmat menjadi tidak ada, agar yang ada hanyalah Dia. Maka dalam setiap sujudmu, biarlah hatimu berkata perlahan, Aku telah tiada, ya Allah, kecuali Engkau yang hidup di dalamku. Bab 10, Rahasia Terakhir, Ikhlas yang Menyatu. Pada akhirnya, semua perjalanan rohani akan bermuara pada satu titik yang sama. Ikhlas. Ia adalah puncak dari segala amal, rahasia dari setiap zikir, dan inti dari seluruh ibadah. Ikhlas bukan hanya melakukan sesuatu karena Allah, tapi karena tidak ada lagi selain Allah dalam hatimu. Ia bukan lagi tentang niat, tapi tentang keberadaan. Saat engkau telah lenyap dari pandangan dirimu sendiri, dan yang tersisa hanyalah Dia. Inilah makna terdalam dari zikir yang sejati. Ketika penyebut, sebutan, dan yang disebut melebur menjadi satu. Tidak ada aku yang berzikir, tidak ada zikir yang diucapkan, yang ada hanyalah Allah yang menyebut dirinya melalui engkau. Dalam keadaan itu, engkau tidak lagi hidup untuk mengingatnya. Engkau hidup sebagai ingatan itu sendiri. Ikhlas yang sejati tidak bisa dipelajari dari kata-kata, tidak bisa dipaksakan dengan kehendak. Ia tumbuh dari kehancuran ego, dari kerendahan hati yang total. Ia muncul ketika engkau berhenti menuntut kehidupan agar sesuai dengan keinginanmu. Saat engkau mulai berkata dalam hati, Ya Allah, tidak ada lagi kehendakku selain kehendakmu, maka disitulah ikhlas lahir. Ia datang perlahan, lembut, seperti cahaya pagi yang menyingkap kabut. Tidak ada suara, tidak ada tanda, tapi hatimu tahu. Ada sesuatu yang telah berubah. Engkau tidak lagi mempersoalkan hasil, tidak lagi menimbang pahala atau dosa, sebab engkau telah mengerti bahwa yang dicari bukan surga, tapi Dia yang menjadi sumber segala surga. Ketika engkau mencapai keadaan itu, setiap amal menjadi ringan, setiap ujian menjadi indah. Engkau bisa tersenyum di tengah penderitaan, karena engkau tahu semua yang datang adalah utusannya. Engkau tidak lagi berkata, mengapa ini terjadi padaku? Melainkan, apa yang ingin engkau ajarkan kepadaku, ya Rob? Itulah tanda bahwa hatimu telah jernih, tidak lagi digerakkan oleh dunia, tapi oleh kasih yang tidak bertepi.
Ikhlas menjadikan seseorang bebas dari bayangan pujian maupun celaan, karena ia tidak hidup untuk dilihat manusia, tapi untuk dilihat oleh Allah. Ia tidak mencari nilai di mata dunia, sebab ia telah bernilai di hadapan Tuhannya. Dan ketika keikhlasan telah menyatu, zikir pun berubah menjadi keadaan yang abadi. Engkau tidak perlu lagi duduk untuk mengingat Allah, karena seluruh gerak tubuhmu adalah zikir. Engkau tidak perlu lagi memaksa hati untuk tenang, karena hatimu telah menjadi tempat bersemayamnya ketenangan itu sendiri. Dunia boleh berguncang, tapi jiwamu tetap damai. Dunia boleh berubah, tapi cintamu tetap utuh. Inilah ikhlas yang telah menyatu. Ketika yang disebut bukan lagi Allah di lidahmu, tapi Allah yang hidup di setiap detak jantungmu. Engkau tidak lagi berusaha menjadi dekat, karena engkau telah menyadari bahwa engkau tidak pernah jauh. Dan pada puncaknya, seluruh rahasia terbuka. Engkau melihat bahwa perjalanan panjang zikir, air mata, perjuangan, dan pencarian, semuanya hanyalah jalan menuju satu kesadaran, bahwa tidak ada yang berzikir selain Dia, tidak ada yang mencinta selain Dia, dan tidak ada yang hidup kecuali Dia. Maka engkau pun menunduk dalam diam, bukan karena kalah, tapi karena tenggelam dalam cinta yang tak berbatas. Saat itulah kalimat terakhir terucap dari kedalaman jiwamu, bukan dengan suara, tapi dengan keberadaan. La ilaha illallah, tiada yang kucintai, tiada yang kuharap, tiada yang kusesali selain engkau. Dan dalam keheningan itu, zikir berhenti di bibir, tapi terus bergetar di dalam hati selamanya. Pada akhirnya, bukan seberapa sering engkau berzikir yang menentukan, tapi seberapa dalam engkau mengizinkan Allah hidup di dalam zikirmu. Bila hati telah ikhlas, maka setiap napas adalah tasbih, setiap diam adalah sujud, dan setiap langkah adalah doa. Maka biarlah zikir ini tidak berhenti di bibir, tapi terus berdenyut di dalam jiwa, hingga engkau dan zikirmu menjadi satu di hadapannya.